Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada orang-orang Farisi, "Aku ini cahaya dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak mengembara dalam kegelapan, melainkan memiliki cahaya kehidupan." Orang-orang Farisi lalu berkata kepadanya, "Engkau memberi kesaksian tentang dirimu sendiri, maka kesaksianmu tidak sah." Sahut Yesus, "Memang aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu sah pula, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu mengadili menurut daging, tetapi aku tidak mengadili seorang pun. Dan jika sekiranya aku mengadili seseorang, maka pengadilan itu sah adanya. Sebab aku bukan seorang diri, tetapi aku disertai Bapa-Ku yang mengutus aku. Lagi dalam Taurat ada tertulis, kesaksian dua orang sah adanya. Memang aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, tetapi serentak juga Bapa yang telah mengutus aku memberi kesaksian tentang aku." Berkatalah mereka, "Di mana Bapamu?" Jawab Yesus, "Kamu tidak mengenal aku, tidak pula mengenal Bapa-Ku. Sekiranya kamu mengenal aku, maka pasti kamu mengenal Bapa-Ku pula." Demikianlah sabda Yesus ketika mengajar di Bait Allah dekat perbendaharaan, dan tak seorang pun menangkap dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini, selamat pagi berkah dalam. Orang berusaha untuk membuktikan suatu hal dengan bukti atau melalui kesaksian. Dan dalam kitab Taurat sudah diatur untuk membuktikan sesuatu itu benar atau tidak, sah atau tidak, harus ada dua orang saksi. Kalau kesaksiannya hanya satu orang, itu tidak sah. Nah, dua itu minimal sudah sah, 3, 4 apalagi. Nah, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil Yesus yang menjelaskan terhadap orang-orang pada waktu itu, ya katakanlah mempertanggungjawabkan. Kalau mempertanggungjawabkan tidak, tapi menjelaskan supaya mereka itu dong. Mengapa? Karena mereka mempertanyakan Yesus. Karena Yesus bersaksi tadi, "Akulah cahaya dunia." Duh, kok bisa? Lalu mereka, apa yang membuat kesaksianmu itu benar? Nah, mengutip yang mereka pegang, Yesus menjelaskan di Taurat itu kan ada dua orang saksi untuk membuktikan benar atau tidak kesaksian itu. Yesus pun juga menunjukkan dua orang itu siapa, Yesus dan Bapaknya. Kalau Yesus bersaksi sendiri memang tidak sah, tetapi serentak Yesus juga bersama dengan Bapa yang juga memberi kesaksian tentang Yesus. Mereka tidak dong, tidak paham. Tidak usah mereka lah. Orang-orang pada zaman sekarang pun juga tidak banyak yang dong, bahkan tidak percaya. Pengakuan-pengakuan Yesus ini, kesaksian-kesaksian Yesus ini yang mereka pegang bukan sebagai kebenaran, tetapi dibuat litani pada gilirannya nanti untuk menjerat Yesus, menyalahkan Yesus, yang pada gilirannya pekan suci besok kita akan mendekati kisah hidup Yesus. Kita juga dibantu untuk memahami soal kesaksian. Mengapa harus dua? Bacaan pertama memberikan kisah yang jelas. Ada dua orang yang memberikan kesaksian palsu tentang Susana. Lalu Daniel meminta, ya udah satu persatu
Yang satu mengatakan di bawah pohon apa? Maswai. Satu pohon apa? Beranga. Atau katakanlah zaman sekarang satu pohon jambu, satu pohon durian. Jelas dua orang yang berbeda mengatakan yang berbeda pula. Harusnya sama. Kembali pada bacaan Injil, sama Yesus. Terang dunia. Bapa memberikan kesaksian tentang itu, Yesus pun juga memberi kesaksian tentang itu. Pertanyaan, permenungan untuk kita adalah, kalau Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya adalah cahaya dunia, terang dunia, bagaimana kita, saya dan Anda semua untuk mengimani Yesus sang terang dunia ini? Yesus bersabda, "Aku ini cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku tidak mengembara dalam kegelapan, melainkan memiliki cahaya kehidupan." Pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok yang mengikuti Yesus dengan tekun setia dan memandangnya sebagai cahaya dunia, maka hidupnya akan terang. Mengapa? Yesus tidak menuntun kita pada kegelapan, tetapi menuntun kita kepada kehidupan. Sejauh mana kita mengikuti Yesus dan menemukan terang kehidupan, hidup kita menjadi lebih benar, hidup kita menjadi lebih bersih, hidup kita lebih menampilkan cahaya juga bagi banyak orang, atau malah hidup kita sebagai pengikut Kristus itu gelap, bersengut terus, wajahnya ketekuk terus, tidak bahagia terus. Maka tata lahir itu cerminan dari tata batin. Happy dalam situasi apapun, karena Kristus yang kita imani adalah sang terang yang membawa kita kepada kehidupan yang baik, yang bersinar, dan pada gilirannya juga kita menerangi banyak orang. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.